Oke, jadi kuliahnya seperti biasa akan direkam selalu, tolong diingatkan kayak tadi. Kemudian kalian kalau ada yang mau merekam, silakan rekam juga untuk backup. Kalau nggak ada uh, error apa-apa ya yang saya nanti diupload seperti biasa ke YouTube. Nanti saya bikin playlist baru untuk kuliah ini. Nah, semester lalu itu di KBF saya menanyakan tentang menghitung jumlah riman. Itu harusnya soal yang sangat gampang. Malah jebol. Nilainya rata-ratanya kecil sekali. Bukan di kelas ini aja, di semua kelas. Gitu. Wah, saya diprotes sama dosen lain. Ini soalnya susah. Enggak, karena gampang. Saya bilang mungkin diabaikan sama mahasiswa. Kemudian di UAS dikeluarkan lagi ngitung jumlah riman, diganti fungsinya aja. Kebetulan saya kebagian soal yang bikin soal yang itu juga. Banyak salah lagi. Di ujian ujian reevaluasi, kalau nggak salah dikeluarkan lagi jumlah riman, lumayan sih ya. Nah, sebenarnya intinya jumlah riman hanya ngitung luas persegi panjang gitu ya. Oke, itu dipakai dasar untuk ngitung luas saat ini. Coba kita lihat. Nah, kalian mungkin di SMA sudah mengenal cara menghitung luas. Kalau diberi ini fungsi seperti ini yang biru, kemudian mau dihitung luas di bawahnya, dibatasi sumbu X, kiri kanannya X sama A sampai X sama dengan B. Ada rumusnya, mau langsung bisa. Tapi di awal kuliah ini saya akan menjelaskannya menggunakan konsep jumlah riman. Ya, yang intinya ngitung luas persegi panjang. Kenapa pakai itu? Nanti di ujian kalian boleh langsung. Ya. Tapi saya akan menjelaskan pakai itu karena itu dengan memahami nanti detail yang saya jelaskan, saat menghitung yang lain itu hampir sama aja, analog. Nanti ngitung volume benda putar, prinsipnya hanya persegi panjang diputar. Jadi silinder. Gitu ya. Nah, kalau ngitung luas persegi panjangnya aja nggak mahir, susah nanti. Gitu ya. Jadi nanti rumus-rumusnya muncul secara natural, logikanya jelas. Kalau hanya ngapalin luas ini adalah integral A sampai B fx dx, nanti daerahnya kalau dianeh-anehin bingung sendiri gitu. Coba ikuti yang saya ini, meskipun terlihat di depannya bertele-tele, tapi nanti kalau meresap membuat gampang yang lainnya. Oke, kita mulai dengan sebuah daerah dulu ini yang dibatasi oleh sebuah fungsi ini. Fungsinya juga di sini masih positif gitu ya. Kemudian sumbu X, kemudian ini pinggirnya X sama dengan A, dan X sama dengan B. Mau kita hitung luas yang hijau ini. Oke, caranya kita partisikan interval AB atas N bagian. Nih. Apa artinya dipartisikan? Ya dibagi-bagi selang-selang kecil ya, interval kecil. Nggak perlu sama lebar. Mau sama lebar boleh, nggak juga boleh. Gitu ya. Jadi ini dimulai dengan X0, ini X1, X2, dipecah sampai Xn sama dengan B. Jadi ada sebanyak N buah subinterval. Subintervalnya ada yang besar, ada yang kecil, biarkan saja. Ada yang lebar, ada yang sempit. Gitu ya. Nah, sekarang kalau udah diaplikasi, kita tinggal melihat interval yang ke I. Sebenarnya subinterval yang ke I. Ingat urutannya, yang paling kiri ini subintervalnya nomornya nomor 1. Jadi subinterval ke 1 itu dibatasi oleh X0 dan X1. Subinterval kedua dibatasi X1, X2. Ketiga, X2, X3. Keempat, X3, X4. Jadi yang ke I dibatasi oleh ini ya. Kalau lupa ini XI, XI plus 1 atau XI min 1, XI. Lihat aja yang pertama. Ini yang ke-1. Yang ke-1 X0, X1. Ya yang ke I harus XI min 1, XI.
Ya, ini yang saya beri warna merah. Lebarnya kita namakan delta XI. Kenapa ada indeksnya? Itu karena lebarnya beda-beda. Ini delta X1, delta X2, delta X3, dan ini delta XI untuk interval yang ke I. Setelah itu ngapain? Prinsipnya jumlah Riemann itu pilih wakil. Pilih salah satu titik di subinterval merah ini. Nah, pilih. Mana aja, mau tengah, mau ujung kiri, mau ujung kanan, mau agak ke kiri, seperti ini bebas. Wakilnya saya namakan XI garis. Jadi XI garis itu adalah wakil di subinterval ke I. Tanda garisnya nggak ada arti apa-apa ya, hanya simbol aja. Nggak ada arti rata-rata atau apa. Buat apa ini milih ini? Kita mau bikin persegi panjang. Persegi panjang ditentukan tingginya di titik wakil. Nah, itu. Ini bikin persegi panjang. Satu titik aja, XI garis, yang mana aja udah dipilih, jadi udah tetap titiknya. Dihitung nilai fungsinya. Sampai ke grafik yang biru. Kemudian kita bikin persegi panjang. Setinggi ini, seragam ini. Seragam sepanjang interval XI-1 sampai XI. Tingginya nilai fungsi di titik ini. XI garis. Nah, kita hitung luasnya ini. Yang warna biru muda ini. Kan gampang, tinggal tingginya, yaitu ini, tingginya, dikali lebarnya delta XI. Ini. Itu dinamakan delta luas. Nah, kalau udah bisa merumuskan ini, maka merumuskan seluruh luasnya tinggal gampang. Saya nggak cerita lagi dilimitkan jumlah Riemann, lain-lain, partisinya harus menuju 0. Ini ya, yang ininya sebenarnya udah nggak terlalu penting. Maka kalau udah tahu ini, luas seluruhnya tinggal integral. Tadi partisinya lihat dari A sampai B. Ini untuk batasnya. XI garis diganti X, delta XI jadi DX. Jadi dari sini langsung aja ke sini ya, yang sebenarnya melewati limit jumlah Riemann. Karena arti integral itu sebenarnya munculnya kan di semester lalu limit jumlah Riemann. Ini limit jumlah Riemann tuh hanya ngitung persegi panjang gini. Di ujian itu yang lalu saya meminta hanya dibagi 2 interval gitu. Hanya ada X0, X1, X2. Terus ngitung aja persegi panjang kayak gini. Cuma di ujian dibilang wakilnya harus ujung kirinya atau tengahnya, saya lupa soalnya waktu itu. Jadi hanya ngitung yang gini 2 biji. Karena subintervalnya hanya dibagi 2. Pada salah. Padahal saya udah bilang-bilang, Pak Oki, Bu Dela, Bu Intan, Pak Erik itu mereka 4-4-nya orang matematik murni. Matematik murni biasanya bikin soal suka susah-susah. Tahu-tahu soal saya yang nilainya rata-ratanya paling kecil. Cilaka dah, ya udah. Begitu ya tahapannya. Jadi tentukan interval ke I, pilih wakil, bikin persegi panjang, hitung luas persegi panjangnya. Kalau udah tahu ini, tinggal terjemahkan ke integralnya, yang XI garis jadi X, delta XI jadi DX. Batasnya sesuai partisinya. Kita lihat sekarang soal-soalnya. Oh ya, ini catatan yang baru saya bilang. Ini nggak usah lah. Ini FXI garis jadi FX, delta XI jadi DX. Ya. Oke, contoh. Akan diulang lagi yang barusan. Meskipun kita udah bisa langsung, kan ini kan udah ada rumusnya gitu ya. Kalau fungsinya positif gitu. Tapi ini. Dan nanti di belakang nggak perlu tahu fungsinya positif atau negatif. Prinsipnya ngitung luas persegi panjang. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Gitu. Nah, hitung luas darah yang dibatasi oleh grafik ini. Garisnya X-nya dari X 0,2 sampai garis X sama dengan 2.
Kita lihat ini, X-nya semua daerahnya di daerah X positif. Kalau X-nya positif, ini fungsinya udah pasti positif. Nggak ada masalah. Kalian nggak perlu tahu grafiknya gimana. Pokoknya saya tahunya gini. Kalau ini intervalnya 0,2 sampai 2, ya saya nggak tahu gambarnya, tapi yang pasti positif lah ini. Ini ngapain? Gimana ngilanginnya? Oke. Kamu hilang ini si hitam ini. Ya udah biarin dia. Cuma jadi ketutupan tulisan kita. Ini saya klik kalinya kok nggak mau sih? Coba zoom dikecilin. Atau saya pindah dulu ke yang lain. Pindah ke sini, balik lagi. Nah, tetap aja. Kenapa nggak bisa dikali? Bisa. Nah, nggak lepas mungkin. Oke, jadi kembali. Jawabannya saya klik ini aja ya. Ini daerahnya nggak usah persis tahu grafiknya. Kalau ini saya pakai software, jadi tahu persis grafiknya. Biar aja. Saya hanya tahu dia positif di sini. Kembali kayak tadi, bentuk partisi X-nya dari 0,2 sampai 2. Ini sesuai ini ya. Perhatikan yang ke I aja. Jadi kalian nanti di ujian, kalau essay nggak usah menamakan ini X0, X1. Cukup lihat aja ini XI-1 sama XI. Gitu. Yang ke I. Pilih wakil. Di antara ini mau ujung kirinya, ujung kanannya, atau mana aja. Ini pilih satu titik. Bikin persegi panjang. Hitung ini luas ini. Namakan delta L yang ke I. Delta luas yang ke I. Nah, udah tahu ini, maka luas seluruh yang hijau adalah integral sesuai partisinya 0,2 sampai 2, XI garis jadi X, delta XI jadi DX. Saya biasanya fungsinya nggak dipakai dulu, gini aja dulu dalam simbol. Baru terakhir saya masukkan fungsinya. Keuntungannya kalau nanti soal essay, kalian udah benar sampai sini, gitu ya, di sininya salah, atau ngitungnya nanti salah, ini nilainya udah gede dari saya. Tapi kalau PG atau isian, ya harus teliti, karena mesin yang menilai. Oh ya, nanti untuk UAS dan UTS, meskipun PG, tetap di kertas. Nggak pakai komputer. Kenapa? Karena kalau ujian di ITB, sekaligus sekian ribu mahasiswa di jam yang sama, mengakses server dari titik yang sama ya, semua dari WiFi ITB, 5.000 mahasiswa mungkin nggak akan sanggup. Di ujiannya tetap pakai kertas. Nah, begitu. Ya, ini udah standar ya, kayak yang lalu. Ini. Nah, begitulah. Coba saya mau nanya dulu, masih ingat nggak ini? Sama dengan 1/8 X pangkat 8 tambah C. Saya tanya, Fatimah. Fatimah ada? Ada, Pak. Ini yang merah, paham? Paham, Pak. Nah, paham, benar-benar paham ya? Yang gitu aja ditanya gitu ya. Priscilla, paham nggak? Ini rumus ini? Priscilla kemana? Kabur lagi ya? Halo, Pak, maaf. Wifi saya kosannya lagi jelek, jadi suka putus-putus. Paham? Udah jelek dilewat. Kak Afi, A-nya menit 2. Iya, Pak. Paham nggak? Yang Paham. gini? Sip lah. Anak farmasi mungkin paham semua. Kenapa saya tanya? Kalian mungkin bingung lah yang gitu aja ditanya. Tadi pagi saya ngajar kelas ngulang matematik 2A. Nggak tahu ini. Ada di soal sama muncul ya, karena udah teknik integrasi, udah apa mereka. Terus saya tanya ini,
X pangkat 3, kamu tahu nggak turunannya? Ganti sekarang X pangkat 3 dan ngitung turunan. Nggak tahu juga. Aduh, saya rada pusing nih dengan kelas ngulang. Kalau ini turunannya aja nggak tahu, lain dengan lupa gitu. Kelihatannya asing, nggak tahu. Kalau lupa ya rumus Y sama X pangkat N, lihat gitu, terus memahami. Ini kelihatan seperti benda asing. Gimana nih nurunin? Cilaka dah, udah. Nggak tahu saya nanganinya nanti. Oke, begitu ya. Nah, kita akan lanjut. Kok keluar silabus? Oh ya, ini. Oke. Kemudian bagaimana kalau fungsinya bisa positif, bisa negatif? Nah, kalau bisa positif bukan negatif, maka kita lihat luas daerah itu, kalau saya perhatikan partisi yang di sini, sebentar. Kalau saya sambil ini XI-1, XI-nya ada di situ, ini katakan XI garisnya, bikin persegi panjang gitu ya. Ini panjangnya segini. Nah, ini kan delta LI-nya sama dengan, kita kalau ngitung luas harus positif. Sedangkan ini, yang saya coret-coret jadi tebal, negatif. Maka sebenarnya nggak usah ngitung positif negatifnya. Tapi ini harus ngitung panjang ini nih. Ingat kalau panjang, kalau ini di sumbu Y, titik ini dengan titik di sini, katakan ini tingginya setinggi P, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini setinggi Q, maka tinggi ini adalah atas kurangi bawah ya, P kurangi Q. Kalau saya kembalikan ke sini, berarti ini, itu kalau atas bawah itu hitung Y-nya. Ini kan Y-nya sama dengan P, ini Y-nya sama dengan Q, P kurang Q. Yang ini Y-nya 0, atasnya. Bawahnya nilai fungsi, min fxi garis kan? Oh begitu, xi garis. Jadi ini adalah panjang dari segmen ini, atas kurangi bawah, kali lebarnya delta xi. Atau delta li-nya bisa dihitung sebagai min fxi garis kali delta xi. Nah, kita lihat kalau fungsinya ada di bawah, ini harus jadi min. Kalau yang di daerah 1 sama daerah 3, nggak usah langsung fxi garis kali delta xi. Jadi kalau seperti ini, kita harus pecah daerahnya menjadi 3 bagian. Atau kalau mau ditulis sebagai satu kesatuan, fungsinya harus dihitung positif. Ya nanti kenyataannya buka mutlak akan pecah jadi 3 bagian. Karena yang ini negatif menjadi min fxi garis. Yang ini langsung fxi garis. Di integralnya nanti harus dihitung, dipecah ya, seperti ini. Karena apa? Karena di antara C dan D nilai fungsinya negatif, padahal mutlak. Berarti harus diminkan supaya ini jadi positif kalau diminkan. Oke, begitu. Kemudian luas daerah di antara 2 keping. Sebenarnya nggak usah musingin positif negatif. Yang penting mengukur panjang, yaitu Y atas dikurangi Y bawah. Nah, coba kita lihat ke yang lebih kompleks ini. Kalau prinsip Y atas kurang Y bawah, beres. Saya akan crop ini, saya akan tulis di ini ya, di OneNote, supaya ini nggak ada tempat saya untuk menjelaskannya. Terlalu sempit. Iya nih, lebih lancar pakai Windows 10. Aduh, Windows 11. Padahal ini komputer yang saya pakai lumayan, RAM-nya 8 GB.
hard disk udah SSD, ini komputer keluaran tahun lalu. Dipakai Windows 11, tadi aduh nge-lag udah macam-macam. Ya sudah. Oke, prinsipnya kayak tadi. Ya. Menghitung luas persegi panjang. Jadi kalau ada grafik di antara dua grafik seperti ini, kalian jangan pusing dengan positif negatifnya. Nah, kita lihat aja ya. Ambil partisi sepanjang AB atau buat. Ini nanti, ini hasil ini nanti belakangan gitu ya. Saya lihat ini X-1, gambar aja lebarnya agak besar supaya jangan terlalu sempit bikin ininya. Melihat partisi ke I-nya ya. Partisi yang ke I, ini XI garis. Setelah XI garis ini kita tarik ke atas atau ke bawah sampai melalui daerahnya yang mau dihitung luasnya. Kemudian tinggal bikin lurus nih, lurus. Ini lurus sesuai potongan ujung-ujung yang merah ini. Nah, setelah itu tinggal delta luas. Jangan ngelihat semua ya, delta luas hanya yang ini aja nih. Yang warna apa ini? Kuning, mendekati oranye, ya pokoknya yang ini. Tinggal apa? Panjang ruas garis yang merah dikalikan lebarnya. Lebarnya gampang ya. Lebarnya tinggal kanan kurangi kiri. Lebarnya XI min 1 atau delta XI. Tingginya, kembali karena tegak, hitung Y atas dikurangi Y bawah. Y atas apa? Y atas dilalui grafik ini, yang Fx. Jadi ini nilainya di titik ini nih. Titik itu adalah nilai fungsi. Fungsi yang mana? Fungsi F. Di titik wakil. Dikurangi Y yang bawah. Kalau tegak Y-nya yang dikurangi ya. Y yang bawah dilalui grafik G. Jadi titik yang saya lagi tebalin ini adalah grafik fungsi G kan di titik XI garis gitu. Nah, itu tingginya yang merah. Lebarnya delta XI. Gitu. Udah tahu ini luasnya, tinggal ini kenapa hilang-hilang. Integral dari partisinya ya dari A sampai B F XI. Oh, sorry. Kalau udah diintegral menjadi Fx min Gx dx. Tinggal masukkan fungsinya. Fungsinya kalau diberikan ya masukkan ke sini, cari integral tentu ya. Ya, ini kenapa rumus ini. Ini berarti ini bukan mutlak ya. Bukan mutlak, ini kurung siku biasa saya. Jadi saya nggak pusing ini. Loh, di sini sedikit negatif. Ini positif. Nggak penting. Yang penting kalau dibuat partisi, mana panjangnya. Kalau saya bikin partisinya di agak kiri di sini, misalkannya ambilnya. Ini XI min 1. Yang ini XI. Saya pilih wakilnya ini misalkan ya. Ini dia XI garis ini. Ya kita lihat ya, saya tarik ke atas atau ke bawah sampai memotong daerahnya. Kenapa ya jelek? Saya tarik dikasih warna hijau mungkin dia bagus. Nggak jelas hijau. Warna apa ya? Hijau tua. Nah, tariknya sampai situ kan? Bikin persegi panjang selebar ini, delta XI ini tadi. Nah, gitu. Ini bikin partisi. Sama aja. Ini. Delta luas sama dengan luas yang ke I. Tinggal ini, panjang ini. Saya kasih warna merah lagi lah. Ini ya, panjang yang merah. Panjang yang merah adalah nilai fungsi yang atas, yang fungsi F nih, dikurangi fungsi yang G lagi. Sama aja perumusannya. F XI garis kurangi G XI garis lagi.
kali lebarnya delta XI. Ya, luas seluruhnya sama lagi. Tinggal salin Fx min Gx dx. Batasnya, partisinya dari A sampai B. Jadi kalian melihat partisinya dimanapun, fungsinya mau positif mau negatif nggak masalah. Prinsipnya ngitung panjang. Ya. Oke. Nah, kita lihat soal-soalnya. Nomor saya crop. Saya jelaskan yang sebentar, ini ada banyak, saya jelaskan sepotong ya. Bentar, ini WA group, takut ada yang penting. Bentar, ini siapa ya? Oh, ada yang belum bisa ngisi daftar hadir di Six nggak ya? Kalau ada yang belum, ya udah biarkan aja dulu minggu pertama mah. Ini ada mahasiswa tanya, nggak menyebutkan namanya, jadi saya nggak tahu dari kelas mana. Oke, ini yang dijelaskan mau yang kuning, mau yang hijau daerahnya. Pilih. Kuning, Yang Pak. hijau. Kuning ya, kuning lebih susah. Coba ada perbedaan sedikit. Bukan lebih susah, sama aja lah sebenarnya. Oke. Saya crop, masukkan OneNote. Nah, saya paste di sini. Tolong kalau ada tampilan yang terlalu kecil dibilang saya ya. Ini saya perbesar aja karena saya mau bikin partisi. Oke, kayak tadi. Jadi luas yang kuning ini berapa ya? Titik potongnya dulu saya harus tahu. 6 min X, Y-nya 0, kalau X-nya 6 ya. Di sini 6 ya. Oke. Kemudian saya perlu, tapi nanti saya hitung sekarang aja ini titik potongnya ini. Coba saya cari titik potongnya. Jadi disamakan fungsinya. Yang ini saya namakan Fx gitu ya. Yang ini saya namakan Gx. Titik potong Fx dengan Gx adalah kalau akar X sama dengan 6 min X, kuadratkan aja X sama dengan 36 min 12X tambah X kuadrat apa ini? Min 13X tambah 36 dan 0 itu istimewa nggak ya? X min, 9 kali 4. X min 4 sama dengan 0 gitu. Jadi titik potongnya di kenapa ada 2 ya? X sama dengan 9 dan X sama 4. Kenapa ada 2 gini? Saya salah ngitung nggak ya? Tapi yang pasti kita pakai ambil X-nya 4 ya. Karena ini 6, ini pasti lebih kecil dari 6. Oh, gara-gara dikuadratkan. Gara-gara dikuadratkan, kalau grafiknya dikuadratkan kan ini nanti gini. Gini. Nah, dia motong di 9. Nggak dipakai karena awalnya akar X nggak berlaku yang di sini. Oke. Jadi mengkuadratkan tuh jadi hasil nambah. Bentar. Oke. Jadi titik potong di X sama dengan 4 ya, ini X-nya 4. Oke. Sekarang kita lihat ngitungnya. Kembali buat partisi.
buat partisi. Sepanjang apa? Sepanjang gitu ya. Nggak usah ditulis X0, X1, X2. Sepanjang ini aja. Sumbu X itu dengan intervalnya dari 0 sampai 6. Ini sepanjang ini. Daerah kuning X. Nah, kita lihat partisi yang ke I. Ini saya ambil gambar aja. XI min 1. Ini XI. Kemudian pilih wakil. Misalkan di sini. XI garis. Bikin persegi panjang. Sampai daerah kuning itu. Nah. Kita lihat. Delta LI sama dengan tinggi yang saya tebalin ini. Berarti atasnya. Ini atasnya fungsi G ya. Fungsi G. Ini Y-nya berapa? Ini Y atas ya. Y-nya berapa? Itu ini yang atas. Ini Y-nya berapa? Y-nya yang atas G. GXI garis. Ya. Kan nilai fungsi G di titik XI garis. Dikurangi ini Y-nya 0. Jadi tinggal GXI garis aja. Tut XI garis. Kali lebarnya. Nah, sebenarnya setelah ini harus kita perhatikan. Kalau partisi yang ke ini digambar di tempat lain, seragam enggak? Ternyata enggak kan? Kalau saya ambil partisinya di kiri ini, XI min 1. Ini XI, aduh. Kenapa ya? Kurang cepat kali prosesornya. Ini XI min 1 XI. Ini XI garis. Tingginya itu adalah di sini lain. Fungsi F dikurangi 0. Nah, karena beda, maka harus dipecah 2. Pecah 2-nya di mana tempat fungsi tersebut berubah tingginya. Aturan tingginya. Jadi kita harus pecah di sini ya. Nah, harus dipecah di situ kan. Untuk yang kiri, ini saya sebut daerah 1. Jangan merah lagi lah. Yang hitam 1. Ini kenapa nggak bisa berubah? 1, ini 2. Nah, yang ini tadi untuk daerah kedua ya sebenarnya. Jadi saya ulang. Kalau partisinya, jadi saya hapus, saya ulang. Jadi sebenarnya kalau ngerjakan benar ya coret-coretan dulu itu ya. Saya lihat dulu daerah 1. Daerah 1 itu ya partisinya di daerah 1. Ini. Kenapa? XI min 1. Kayaknya nggak boleh cepet-cepet nulisnya. Nggak kekejar profesornya. Ini XI. Ini tengahnya. XI garis. Maka delta LI-nya adalah Y atas. Y atas ini fungsi F tadi. Di titik wakil nilai fungsinya. Dikurangi Y bawahnya. Ini Y-nya 0 di sumbu X. Nggak usah ditulis kalau dikurangi 0-nya. Delta XI. Atau luas seluruhnya daerah 1 dari integral. Oh ya ini jangan ini ya. Ini juga harus saya hapus nih yang ini. Itu buat partisi pada interval 0 sampai 4 ya. Nah daerah 1. Ini 0 sampai 4 fx dx. Nah nanti yang kedua udah nggak usah nulis gal nih. Tinggal tulis aja daerah kedua dengan cara sama. Ini saya sebut L1 gitu ya, luas yang ke-1. Luas yang kedua, nggak usah bikin partisi lagi, langsung aja integral, karena polanya sama. Ini cuma GX, DX. Dari 4 sampai 6. Luasnya sama dengan luas 1
ditambah luas 2 setelah dihitung. Itu ya. Jadi kapan harus dipecah 2? Kalau setelah dibikin tinggi persegi panjang, kita lihat seragam nggak sepanjang ini tingginya. Kalau ada perubahan fungsi, ya harus dipecah 2 kalau nggak seragam. Oke, itu prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Oke, contoh lain. Ini saya klik aja, nggak ada. Oh, harus ke sini dulu. Males ngegambar saya. Itu ya gampang nih grafiknya kan. X pangkat 3, ini garis lurus, ini garis lurus. Kita lihat. Garis lurus, satu lagi yang merah X pangkat 3. Ini soalnya nggak ditulis lagi, coba baca dulu soalnya. Oh, di antara 3 grafik ini, berarti harus cari titik potongnya ya. Ini mana? Ini. Ini kalian harus cari titik potongnya. Antara 2 garis lurus ini, cari titik potongnya. Ini udah saya hitung sih. Kemudian antara fungsi X pangkat 3 yang merah dengan yang ini. Cari titik potongnya. Juga yang biru dengan yang merah. Jadi masing-masing 2 pasang fungsi harus dicari titik potongnya. Oke, ini titik-titik potongnya udah dihitung. Nah, kemudian ngitungnya, kita lihat partisinya. Kalau saya bikin partisi, ini XI-1, ini XI, gitu. Kemudian ada wakil, ini tingginya, kalau saya jalanin, nggak seragam ya. Ada yang di kiri, ini selalu biru kurangi grafik garis lurus hijau. Biru kurang hijau, biru kurang hijau, sampai suatu saat di sini biru dikurangi yang merah tingginya. Jadi harus kita pecah sampai sumbu Y. Daerahnya ini daerah 1, daerah 2. Gitu ya. Oke. Oh, ini dihitung ya. Jadi yang sama dengan, oh dikasih nama. Ini dikasih nama supaya gampang nantinya. Yang ini fungsi F, ini fungsi G, yang ini fungsi H. Kenapa ada warna ininya ya? Fungsi H kecoret. Nah, tinggal kayak tadi luas daerah yang ke-1 ini ditambah daerah yang kedua. Daerah yang ke-1 integralnya dari ini min 4 sampai 0. Ya, ini udah nggak ditulis lagi partisinya. Kalau di ujian essay nggak diminta bikin partisinya, nggak diminta delta L-nya, atau nggak diminta elemen integralnya, itu tuh elemen integral atau elemen luas, yang delta L tadi tuh, langsung aja. Kita lihat ini biru kurangi hijau tingginya tuh. Jadi ini F kurangi yang hijau itu H. Yang daerah sini biru kurangi merah. Setelah itu ya masukkan fungsinya, hitung. Bisa? Paham tidak? Coba saya nanya dulu, diam semua soalnya. Amelia, lama Amelia nggak dipanggil. Iya, Paham Pak. nggak? Paham, Pak. Paham betul? Betul, Pak. Ajeng Dela, Iya, Pak. paham nggak? Paham. Ivana, paham tidak? Paham, Pak. Siapa yang nggak paham? Pak. Delvin Wijaya? Kemana nih? Pak, grafik yang HX itu harusnya min setengah X ya, bukan? Oh, salah ngitung ya. Semungkin saya coba lihat soalnya lagi. Harusnya min setengah. Tapi enggak maksudnya Ini, kalau oh iya, min setengah X dari sini ya. iya Ini betul sama dengan min. hitungannya kok Pak, cuma di grafiknya doang kayaknya salah simpen. Tapi di hitungannya betul kok setengah min setengah. Ajaib ya. Hah? Iya, ya.
Grafiknya benar lagi ya. Ini Y sama min setengah X. Salah nulis ininya aja ya. Iya, Pak. Salah nulis ini ada min setengah X. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, kalau ujian mengisi berabe. Salah gitu. Kalau ujian essay mah nilainya masih gede. Oke, saya lanjut lagi ya. Itu prinsip ngitung luas. Coba kita lihat soal-soal lain. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan ini. Nah, ini ada yang lebih miringin sama saya. Tentukan perpindahan dan jarak tempuh. Bedanya apa? Coba kita lihat di sini ilustrasinya. Kalau ini kenapa sih? Dia bergerak di garis lurus. Katakan dari sini bergerak ke kanan, kemudian balik lagi, kemudian dia berhenti di sini ya. Sebenarnya garis lurus ya, nggak ngaclong ke atas gini. Nah, perpindahannya hanya segini. Tapi jarak tempuhnya gede ke sini, ditambah yang ini nggak dihitung negatif, jarak tempuh juga. Gitu ya. Kan kalau kita naik mobil, kemudian di jalan, kemudian belok nge-U, ya jarak tempuhnya ya dihitung positif semua. Gitu. Kalau perpindahannya hanya posisi akhir kurangi posisi awal. Bedanya apa di integral? Coba kita lihat ya. Nah, bedanya, oh ini saya gambarkan. Ini kalau ini grafik kecepatan, kalau perpindahan aja, itu hanya integralnya aja. Jadi kalau ini negatif, ya dihitung negatif. Kayak ilustrasi tadi, kalau ini ke sana dihitungnya negatif. Jadi perpindahannya hanya yang sini sampai sini positif, ditambah yang ini negatif, ya dihitung negatif. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia tinggal integral aja sepanjang interval, ya tadi T-nya dari berapa sampai berapa. Kalau jarak tempuh, itu semua dihitung positif. Waktu kecepatannya membalik ke kiri, ya dihitung positif juga. Jadi ini, awalnya ini kecepatannya positif nih ya, di atas sebuah X. Ini grafik kecepatan, bukan posisi. Kecepatannya terus. Nah, yang ini kecepatannya negatif, dihitung juga sebagai positif seolah-olah. Jadi seperti ke kanan terus geraknya. Jadi ini harus dimutlakan. Yang bagian kecepatannya negatif. Yang ini kecepatannya udah positif lagi ya langsung aja. Jadi bedanya ini. Kalau perpindahan langsung aja integral dari kecepatan. Itu perpindahan. Kalau jarak tempuh harus dimutlakan ininya. Harus dimutlakan. Nah, kalau dimutlakan gimana? Ya ini harus dipecah 3 ngitungnya. Bagian yang fungsinya udah positif, jadi min 1 sampai 2. Mutlaknya dibuka. Antara 2 sampai 6, ini harus dikali minus. Karena dibuka mutlaknya. Dia tadinya minus, supaya jadi positif, dikali minus ininya. Kemudian ditambah 6 sampai 9, ini langsung buka karena udah positif fungsinya. Begitu ya. Jadi kalau jarak tempuh seperti menghitung luas. Kalau perpindahan integral langsung, nggak peduliin positif negatifnya. Gitu ya. Jadi kalau nanti di ujian diminta menghitung integral, hasilnya negatif, ya biarin aja. Integral mah bisa negatif. Kalau diminta ngitung luas, hati-hati, semua bagian harus dibuat positif. Itu bedanya perpindahan dengan itu. Satu lagi. Sebuah keping dibatasi oleh grafik ini. Nggak ada jawabnya. Sebentar. Oh, ya benar nggak ada jawabnya. Saya crop dulu kalau gitu. Kemudian saya bawa ke OneNote. Oke, begitu. Coba kita gambar dulu.
daerahnya. Sebuah keping dibatasi oleh itu. Saya gambar ini sumbu E, sumbu Y, sumbu X. Biasakan ditulis nama-nama sumbunya. Y sama dengan 1/X kuadrat. Kita lihat. Kalau X-nya dekat-dekat ke 0, Y-nya akan besar sekali, tinggi sekali. Kalau Y-nya besar, kalau X-nya besar sekali ke kanan, Y-nya mendekati 0. Jadi mirip Y 1/X, tapi ini 1/X kuadrat. Grafiknya positif ya. Nah, udah saya gambar aja gitu. Makin ke kanan, makin kecil Y-nya. Sebenarnya masih ada di sini, 1/X kuadrat ya gitu. Oke, biarin ya. Simetri ya. Garis X sama dengan 1. Saya gambar pakai warna hijau. X sama dengan 1 ini. 1. X sama dengan 1. Dan garis X sama dengan 6. Inilah, katakan. Ini 6. Dan sumbu X. Jadi daerahnya mana? Daerahnya yang ini ya. Nah, itu daerahnya. Oke. Hitung luas keping itu. Pakai rumus langsung aja ya. Nggak usah partisi lagi. Luas, jawabannya adalah integral berapa? Halo? 1 sampai 6, Pak. 1 sampai 6. Apa? Ini diisi 1 apa? per X kuadrat. Ya, ini saya sebut dulu aja. Fx sama dengan 1/X kuadrat ya. Jadi Fx dx sama dengan 16 1/X kuadrat dx. Integral 1/X kuadrat apa? Coba kita hitung. Integral X pangkat min 2. Naik 1 ya. Menjadi X min 1 kali 1 per min 1. Jadi min 1/X. Batasnya 16 sama dengan berapa tuh? Min 1/6. Habis tempat sih. 1/6. Ini yang ini plus ya. 1/1. Jadi berapa tuh? 5/6 ya. Oke. 5/6. Yang kedua. Tentukan C sehingga garis X sama dengan C membagi keping tersebut atas 2 bagian dengan luas sama. Mana? Ya kita ambil ini. Garis X sama dengan C, ya kira-kira aja nggak tahu di mana ini. Supaya terbagi 2 luasnya. C, tentukan C katanya. X sama dengan C. Berapa C-nya? Supaya luasnya sama. Jadi gimana mencarinya? Kalau ini 1, ini 2, berarti luas 1 sama dengan setengah ini ya, setengahnya. Jadi 5/12. Ya udah dihitung aja luas 1. Mau ngitung luas 2 juga boleh. Luas 1 adalah integral 1 sampai C Fx dx. Hasilnya harus 5/12 setengahnya dari seluruhnya. Ini adalah 1C 1/X kuadrat dx sama dengan 5/12. Ini tadi integralnya min 1/X kan. Batasnya 1C sama dengan 5/12. Pindah ke sini. Min 1/C ditambah 1/1 sama dengan 5/12. Ya, dari sini kalian hitung C ini berapa. Begitu. Oke. Paham ya? Saya mau lanjut dulu. Sebelum ke nilai rata-rata fungsi. Kita istirahat dulu. Sampai 12:10. Ini jamnya ngikuti jam saya yang di kanan bawah. Sekarang 12:06.
Kita istirahat dulu sampai jam 12.10. Ininya saya pause dulu. Mana? Siap. Resume dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang namanya ini. Nilai rata-rata fungsi dan teorema rata-rata integral. Konsep yang gampang. Coba kita lihat gini. Diberikan fungsi yang biru ini. Ya. Fungsi yang biru. Kemudian saya ambil n buah titik ini. Y1, Y2 sampai Yn. Ya. Yang mana aja. Sebentar ya. Pokoknya ada n buah data. Y1 sampai Y2, Yn. Nah, nilai rata-ratanya, kalau saya punya n buah bilangan, maka Y rata-rata, ya kita simbolkan Y average, gitu ya, average rata-rata. Tinggal dijumlahkan aja bilangannya, dibagi jumlah datanya. Itu udah dikenal dari sejak SMP juga ya. Oke. Nah, sekarang kalau Y-nya berupa fungsi kontinu seperti yang biru. Jadi Y-nya ini bukan N buah, tapi antara interval kalau di sini 0 sampai 24. Nah, Y-nya kan ada banyak sekali, tak hingga banyaknya karena apa? X-nya kan antara 0 sampai 24 ada sebanyak tak hingga titik. Jadi Y-nya juga Y-nya ada tak hingga buahnya. Kita nggak bisa nanti bagaimana menjumlahkan ini. Titik Y-nya ada tak hingga buah, bilangnya ada tak hingga buah, dibagi datanya juga N-nya tak hingga buah. Banyaknya sampel berarti tak hingga buah kalau seluruh Y-nya. Nah, bagaimana cara menghitung nilai rata-rata dari fungsi ini? Gitu ya. Itu yang akan kita hitung. Oke. Nah, caranya kita ikuti ini. Partisikan interval AB atas N subinterval. Saya ambil pembagiannya sama lebar. Oh ya, kalau di konsep jumlah Riemann, kalian boleh membagi intervalnya sama lebar, boleh. Tidak sama lebar juga boleh. Kalau nanti lebar intervalnya memang mau dihitung, terlibat di hitungan, sebaiknya sama lebar supaya gampang. Baik, jadi intervalnya kalau di gambar ini antara 0 sampai 24, saya bagi atas N bagian sama lebar. Yang merah jangan diperhatikan dulu ya. Pada setiap interval, pilih wakil-wakil ini. Saya gambarin aja supaya lebih jelas. Jangan merah. Sebentar. Ambil dulu warna, intervalnya warna hitam. Kemudian dibagi N bagian. X0, X1, X2, sampai Xn sama dengan B. Ini sama dengan A kirinya. Nah, kemudian pilih wakil kayak waktu ngitung luas di setiap subinterval. Pilih wakil. Wakilnya saya warnai merah, misalkan ini. Ini X. Interval ke-1 wakilnya ini. Interval kedua misalnya X2 garis gitu ya. Sampai interval yang ke N ini wakilnya. Xn garis. Oke. Nah, lanjut lagi. Setelah itu, rata-rata dari nilai fungsi pada titik wakil, jadi hanya di titik wakil, kan di titik X1 ada nilai fungsinya. Ya, ini nilai fungsinya. Di titik X2 ada nilai fungsinya. Mungkin negatif di titik yang ketiga, nilainya sekian. Nggak apa-apa. Mau positif, mau negatif, ini udah bukan hitung luas. Hitung apa adanya. Jadi yang ini Fx1 garis, ini tingginya Fx2 garis, yang sini Fx3 garis, dan seterusnya.
Nah, titik-titik wakil ini kita hitung nilai rata-ratanya. Ya, ada sebanyak N buah wakil, yang rata-ratanya tinggal dijumlah dibagi N. Padahal kita maunya semua titik di interval AB nanti akan mengarah ke sana. Nah, ini diubah dikit. Ini gimana? Tadi delta X ini. Jadi N-nya bisa diganti dengan B min A dibagi delta X. Ya, N ini, N kalikan ke kanan, menjadi B min A, delta X-nya ke kiri. Ke kanan kan, N-nya ke kiri, sorry. Delta X-nya ke kanan. Jadi N sama dengan B min A dibagi delta X. Oke, ikuti aja dulu. Ingat bahwa ini hanya sebanyak N buah titik wakil. Bukan semua titik di interval AB ya. Baru N buah. Oke, ini delta X-nya B min A dibagi delta X-nya dikeataskan. Ini jadi seluruh ini dikali delta X. Ini kelebihan kurung tutup, salah. Harusnya nggak ada kurung tutup lagi. Jadi Fx 1 garis tambah Fx 2 garis. Betul, Neng. Betul ya. Fx 1 garis kali delta X. Fx 2 garis kali delta X. Fxn garis kali delta X gitu ya. Itu. Kemudian saya tulis seperti ini. Dalam notasi sigma. Oke, nah sekarang kita lihat gini. Nilai rata-rata fungsi adalah sama dengan nilai ini, tapi titik-titiknya nggak sebanyak N titik-titik X-nya harus ditarik N-nya menuju tak hingga. Gitu. Jadi dilimitkan N-nya menuju tak hingga. Kenapa N menuju tak hingga? Artinya kalau N menuju tak hingga, ini titik wakilnya ya hampir semua titik gitu ya. Bukan hampir lagi ya, semua titik. Kalau N-nya menuju tak hingga. Nah, kalau ini tadi rata-rata hanya sebanyak N buah titik wakil. Kalau N-nya tak hingga, ya jadi yang atas itu semua titik pada interval AB. Nah, ini nilai, namakan nilai rata-rata fungsi. Coba kalau diperhatikan, yang sigma ini tak lain jumlah Riemann. Ya? Nilai fungsi kali lebar intervalnya, kayak waktu luas. Kalau ininya positif ya, kalau fungsinya positif. Ini kayak luas kan, nilai fungsi di titik wakil kali lebarnya. Jadi yang ini tak lain seperti luas dibagi panjang intervalnya. Itu adalah nilai rata-rata fungsi. Nah, rumusnya cuma ini. Kalian lupa kesininya nggak apa-apa. Tapi perlu saya ceritakan supaya, loh kenapa ini jadi nilai rata-rata fungsi? Ya munculnya tadinya N buah dulu, kemudian N-nya kalau ditarik menuju tak hingga, ya berarti ini mencakup semua titik di antara AB. Nilai rata-rata ini. Oke. Nah, ngitungnya kalau pakai ini kan berabe nih. Limit, ininya sigma. Kita lihat bahwa yang ini 1/B-A-nya boleh keluar ya, dia konstanta. Ini limit dari, ini jumlah Riemann. Sebanyak N interval. Limit dari jumlah Riemann adalah integral. Gitu. Ya. Ini bisa negatif ya, hati-hati ya. Integral ini bukan luas karena betul-betul integral dari fungsi aja. Kalau hasilnya negatif ya negatif. Kalau fungsinya negatif kan nilai rata-ratanya juga pasti negatif. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah,
Jadi yang perlu kalian ingat yang biru, nilai rata-rata fungsi adalah integral dibagi lebar intervalnya. Nah, sebelum ke contoh, saya akan jelaskan sekarang, karena rumusnya sama aja nanti dengan ini. Yang namanya nilai rata-rata integral. Oke. Untuk itu mana ya animasinya? Saya mau animasi dulu. Harus ke sini dulu. Animasi. Supaya jelas apa yang mau dihitung tuh. Gitu ya. Walah. Quick time lagi lama keluarnya. Nunggu. Keluar. Lumayan cepat. Gini. Bayangkan saya punya sebuah gelas gitu ya. Bisa gambar di sini. Ada sebuah gelas gitu. Tapi kotak bentuknya gitu ya. Kotak. Gelasnya. Gelas kotak. Paling nggak bisa nggak gambar kotak. Nah, kemudian saya isi dengan gula pasir, dituangkan gula pasir, anggaplah permukaannya seragam. Di sini misalnya tinggi gula pasirnya gitu. Kesananya seragam bentuknya. Nah, gitu ya, seragam. Dan kita hanya melihat bagian depannya ini aja. Anggap ke belakangnya ini tingginya di satu titik seragam, lihat di sini. Di sini tingginya seragam. Seragam. Ya, diidealkan. Itu ini. Nah, ini yang di gambar biru itu yang bagian depannya tadi. Ininya yang kelihatan nih. Bagian sini. Kita amati yang depannya ini. Nah, yang sini diamati ya permukaannya. Itu katakan gambarnya seperti ini. Kemudian saya kocok-kocok gelasnya. Kan dia akan jadi rata, betul? Atasnya. Ini dikocok-kocok, cok. Digoyang-goyang, menjadi rata berbentuk persegi panjang kan? Nah, berapa? Sebentar, kata-katanya lihat sini aja. Misalnya. Jadi ini tadi kayak gelas tadi permukaannya. Ini sekarang kita bicaranya ini sebagai fungsi yang kontinu. Maka akan kalau ini digoyang-goyang jadi persegi panjang seperti ini. Maka pasti ada titik C sehingga apa? Luas ini dan luas ini sama kan? Betul nggak? Kalau ini digoyang-goyang, luas yang kiri dengan yang kanan yang diwarnai biru sama. Nah, yang kiri luasnya apa? Integral fx dx. Luasnya. Yang kanan luasnya apa? Persegi panjang. Nilai fungsi di titik C. Ini FC. C itu berarti tinggi ini. Tinggi yang garis-garis patah. Dikalikan lebarnya. B min A. Dan luas yang kanan. Jadi teorem nilai rata-rata integral mengatakan ada titik C sehingga ini. Integral ini sama dengan ini. Ini luas persegi panjang. Ini luas yang masih berupa fungsi yang nggak konstan. Tentu C-nya nggak sembarangan ya. Coba kita lihat lagi ke sini. C-nya tertentu. Kalau tadinya fungsinya katakan seperti ini. Ini luasnya adalah integral AB fx dx. Apakah mungkin C-nya yang ini? Kalau yang tadi kan luasnya ini yang di sini FC kali B min A. Bentar, ini katakan A dan B-nya udah fix. Katakan C-nya di sini. C-nya yang ini berarti tingginya segini. Ini FC. Kali B min A adalah luas persegi panjang ini. Rasanya nggak mungkin ya. Luas yang ini
sama dengan luas di sini. FC kali B min A. Bahwasanya yang kanan lebih gede dari sini. Jadi nggak mungkin C-nya di sini. Mungkin C-nya yang ini gitu. C-nya yang ini saya hapus. Kalau C-nya yang itu berarti persegi panjangnya mana? Ya setinggi ini persegi panjangnya. C-nya tadi kira-kira di sini. Nah, tingginya mungkin segitu. Lebih pendek. FC kali B min A adalah luas ini. Ini tadi FC panjangnya. Nah, ini rada wajar gitu ya. Jadi C-nya itu tertentu. Ada C sehingga ini sama dengan ini. Luas persegi panjang sama dengan luas semula. Nah, bilangan C-nya itu adalah bilangan yang disebut memenuhi teorema nilai rata-rata integral. Kita bandingkan dengan yang tadi, nilai rata-rata fungsi. Coba ya, kalau nilai rata-rata fungsi tadi adalah integral AB fx dx dikalikan dibagi B min A ya tadi. Ini. Kalau teorema nilai rata-rata integral, bunyinya ini. Kita lihat, jadi kalau saya ubah ini bentuknya menjadi FC sama dengan integral AB fx dx dibagi B min A. Nah, maka nilai ini adalah nilai rata-rata fungsi. Titik C-nya harus dicari. Ini titik C yang memenuhi nilai rata-rata fungsi. Gitu ya. Jadi ada titik C. Kadang-kadang ditanya nilai rata-rata fungsi, nilai rata-rata fungsi itu FC-nya. Ini. Kadang-kadang ditanya C-nya di titik X sama dengan berapa itu. Nah, itu ditanya C-nya. Keduanya rumusnya sama aja ya bentuknya. Coba supaya paham, kita lihat contoh. Nah. Wah, udah 29. Contohnya besok lagi aja ya. Tapi minggu ini kita kuliah 3 kali. 1,5 jaman. Oke? Atau saya bahas satu aja dulu supaya kebayang. Ya, supaya kebayang satu. Kalian udah libur lama lah, nggak apa-apa. Lebih dikit. Kadang-kadang nggak bisa ngepas. Tentukan nilai rata-rata fungsi. Tadi apa nilai rata-rata fungsi adalah integral AB fx dx. Nggak peduli positif negatifnya dibagi B min A. Itu nilai rata-rata fungsi. Jadi kita hitung. Simbolnya apalah nilai rata-rata fungsi, mau F average gitu. Boleh. Nilai rata-rata fungsi. Atau sebut gini. Nilai rata-rata fungsi. Sebut apa, kasih nama lah P. Itu intinya adalah integral AB fx dx dibagi lebarnya. Itu nilai rata-rata fungsi. P itu ya. Suka gini. P sama dengan ya masukkan intervalnya min 1 sampai 2. Fungsinya 1 min x kuadrat dx, tinggal gitu aja dibagi. B-nya 2 dikurangi A-nya min 1. Sama dengan ini menjadi X min 1/3 X pangkat 3 gitu. Min 1, 2. Dibagi ini 3. Ya tinggal dihitung lah ya. Berapa sih? 2 dikurangi 8/3. Dikurangi min 1. Dikurangi ditambah 1/3 kali min 1 pangkat 3. Ya, dibagi 3. Hitung sendirilah ya. Nah, itu namanya nilai rata-rata fungsinya. Ini ada yang ibunya ikutan kuliah ya?
Ada yang mamahnya ikut kuliah. Si mamah biar pinter ya boleh ikutan kuliah. Asal yang ikut kuliah jangan profesor matematik. Nanti kalau salah-salah saya kelihatan. Oke, hari ini sampai situ dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ininya rekamannya.